Pada video terdapat dua tampilan Windows, yang mana pada sisi sebelah kiri adalah klien dengan menggunakan VirtualBox, dan pada sisi sebelah kanan yaitu server yang ada pada Windows asli. Sebelum dijalankan, harus dipastikan jika server yang berada pada Windows asli dan klien yang berada pada VirtualBox menggunakan koneksi yang sama karena menggunakan lokal, sehingga harus benar-benar dipastikan terhubung ke dalam satu area. Untuk yang pertama, pastikan pada server telah terimport library-nya terlebih dahulu. Jika sudah terimport, kemudian inisialisasikan ke bagian atau port yang akan digunakan, seperti soket dan lain-lain. Lalu setelah berhasil diinisialisasi, program utama akan memanggil program void server sebelumnya atau yang berada di atasnya berdasarkan dengan port 7689. Port ini harus sama dengan yang ada di klien. Ketika memanggil, TCP server akan menginisialisasi port tersebut dan akan mencoba untuk membuat koneksi menjalankan program agar menerima respon dari klien. TCP server dijalankan hingga mendapatkan klien dan akan memunculkan notifikasi berupa client accepted. Lalu bagian data input stream adalah untuk menerima input yang telah dikirimkan oleh klien. Ketika di awal, stringnya ini dianggap string kosong, karena untuk menjalankan perintah while. Perintah while tersebut tetap berjalan ketika string lainnya tidak sama dengan tutup. Jadi awalnya diinisialisasikan terlebih dahulu sebagai string line kosong agar while-nya tetap berjalan. Bagian readUTF adalah bagian yang digunakan untuk membaca input yang dikirimkan dari klien. Setelah terbaca, yang dibaca akan ditampilkan pada server. Lalu ketika klien mengirimkan kata tutup, maka secara otomatis akan keluar perintah while dan menutup koneksi. Lalu untuk yang di kliennya itu kurang lebih sama dengan server, dengan mengimport library, inisialisasi. Selanjutnya mencoba menghubungi address dan port. Address ini harus sama dengan address atau alamat IP yang ada di server. Di sini, IP yang tertulis 192.168.43 yang merupakan IP dari server, sedangkan 7689 adalah port yang digunakan di server. Mencoba koneksi ke server apakah terhubung atau tidak. Jika terhubung, maka akan muncul komentar atau notifikasi terhubung. Data input stream pada klien digunakan untuk mendapatkan input dari terminal atau input dari server itu sendiri. Sedangkan data output stream sendiri digunakan untuk mengirimkan dari klien ke server. Lalu sama seperti di server, awalnya string dianggap kosong untuk dapat masuk ke dalam perintah while. Ketika telah masuk pada perintah while, maka input yang dikirim dari klien ke server melalui readline untuk dibaca inputannya. Selanjutnya, inputan tersebut akan di-out oleh readUTF sebelum selanjutnya dikirimkan ke server. Bagian ini akan berlanjut ketika kondisi tidak sama dengan tutup. Jika sama dengan tutup, maka langsung menuju ke bagian close connection. Kemudian, untuk mencoba menjalankannya, dimulai dari TCP server terlebih dahulu. Lalu ketika sudah berhasil di start dan berhasil untuk menunggu klien, kemudian berlanjut dengan menjalankan kliennya. Ketika telah terhubung, maka berarti server telah menerima klien. Selanjutnya, di sini akan dicoba dengan mengirimkan hello world
jar_com. Ketika kalian mengetik, otomatis akan diterima di server dan akan ditampilkan di server. Kemudian, jika kalian mengetik tutup, maka akan langsung menuju ke close connection dan selesai. Nah, selanjutnya ngebahas mengenai UDP. Pada dasarnya UDP itu sama dengan TCP. Yang membedakannya itu pada UDP menggunakan datagram soket. Nah, pertama-tama masukkan import library terlebih dahulu. Karena menggunakan datagram soket, maka untuk menghubungkannya itu melalui port. Port di sini bernilai 7688. Kemudian membuat variabel receive yang bertujuan untuk menampung data, karena pada UDP sendiri data tidak bernilai string, tapi datanya bernilai byte. Nah, terus di sini ada while true. While true di sini digunakan untuk looping. Di sini while-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang di sini itu membuat datagram paket yang bertujuan untuk membuat tempat, maksudnya sebagai tempat untuk menerima data. Nanti DS ini dimasukkan ke sini. Nah, tujuannya nanti buat menerima. Nah, setelah menerima, kemudian melakukan pengeluaran. Sebelum dikeluarin ini, data dikonvert terlebih dahulu, yang bertujuan untuk menyatukan kembali kata-katanya yang dikirim dari klien, kemudian ditampilkan. Setelah ditampilkan pada bagian ini, kemudian nanti semua data akan berjalan sesuai arahan ketika si klien ini tidak mengirim kata tutup. Karena di sini sudah jelas si data akan berhenti ketika klien mengirimkan kata tutup. Nah, tutup di sini maksudnya tuh menutup koneksi. Jadi semua akan kembali seperti baru lagi karena di sini ada variabel receive. Nah, kemudian masuk pada klien. Kliennya pun sama. Kita mau mengimport library terlebih dahulu. Kemudian pada klien ini juga mengubahkan datagram soket untuk membawa data. Kemudian di sini ada IP address. IP address di sini berisi alamat tujuan. Alamat yang terdapat pada klien juga harus sama dengan alamat pada server, yaitu 192.168.4366. Kemudian ada while, dia akan run terus-menerus, melakukan jalan terus-menerus sampai si pengguna ini mengetik kata tutup. Kata tutup ini berarti programnya berhenti berjalan. Kemudian ada get byte di sini. Ini berarti program ini menerima input dari data yang akan kita masukkan. Kemudian input tadi itu kita masukin ke in byte dan jadi buff. Selanjutnya kita membuat program division yang berarti bertujuan untuk mengirim data. Karena tadi datagramnya ada 2, maka ini dikirim ke si servernya. Dan program ini akan jalan ketika kita tidak ngetik kata tutup. Mari kita coba jalankan programnya. UDP server. Nah, saat program dijalankan ini, masing-masing komen pada server dan klien tidak menampilkan status seperti start atau connect. Lalu kita mencoba menuliskan hello world. Nah, nanti secara otomatis yang diketik klien akan muncul ke server. Nah, ini yang dikirim ke byte lalu dikonvert ke string builder. Pada data ini nanti baru akan ditampilkan di sebelah sini. Nah, terus ketika tutup, maka akan berhenti. Kali ini kita akan mencoba untuk menukarkan posisi klien dengan server. Jika sebelumnya server ada di Windows asli dan klien ada di VirtualBox, maka sekarang dapat ditukar sehingga posisinya menjadi
server ada di VirtualBox dan klien ada di Windows asli. Kemudian langsung saja dicoba untuk menjalankan programnya. Yang pertama kami coba yaitu TCP. Lalu nanti akan muncul komen klien dan server sudah terhubung. Lalu dapat mencoba mengirimkan sesuatu dari klien ke server. Terlihat bahwa walaupun ditukar, pesan dari klien akan tetap masuk di server. Kemudian dapat dicoba lagi dengan kata-kata yang lain. Setiap pesan yang dikirim dari klien itu dapat diterima dengan baik oleh server. Kemudian untuk mengakhiri program dapat dengan menutupnya. Selanjutnya kita akan mencoba menukarkan posisi pada UDP. Posisinya menjadi server ada di VirtualBox dan klien ada di Windows asli. Kemudian langsung saja kita coba untuk menjalankannya. Run dulu di bagian server, kemudian baru bagian klien. Tidak ada keterangan apa-apa karena memang UDP tidak memerlukan koneksi terlebih dahulu, sehingga dapat langsung mengirim pesan. Terlihat bahwa pesan tetap dapat diterima walaupun posisinya telah ditukar. Untuk lebih meyakinkan dapat mengirimkan pesan yang lain. Terbukti bahwa setiap pesan dapat diterima dengan baik dan benar. Lalu untuk mengakhiri program dapat dengan menutupnya.